SMK Negeri 1 Kertakanyar berdiri pada tahun 2011. SMK ini terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 10 Tata Amuntai, Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar. Saat ini, SMK Negeri 1 Kertakanyar memiliki 5 jurusan, di antaranya Teknik Komputer dan Jaringan, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan Usaha Perjalanan Wisata. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian pada hari ini dalam kegiatan kami, kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Kertakanyar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak-bapak sekalian dan yang saya sayangi Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama berbagi ya. Jadi ini merupakan salah satu materi yang kami dapatkan di kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungan dan support Bapak Ibu sekalian untuk acara kami pada hari ini.
Dan Bapak Ibu sekalian, jadi perkenalkan dulu, jadi kami tim dari calon guru penggerak SMK Negeri 1 Kota Gianyar. Jadi yang pertama ada Ibu Nurul Ijati, yang kedua ada Ibu Niken Sri Rahayu Kusuma Wardani, dan saya sendiri Zainal Ilmi. Kami ditugaskan untuk memberikan diseminasi terkait dengan materi budaya positif di sekolah kita. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi ini merupakan salah satu hal yang ingin dibiasakan dalam setiap kegiatan, baik kegiatan forum atau kegiatan di sekolah. Dan ini merupakan juga salah satu bentuk daripada budaya positif yang ingin kita tanamkan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, di sini membacakan ada beberapa kesepakatan forum diseminasi yang diharapkan nantinya kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan kesepakatan kita bersama. Jadi yang pertama di sini ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga ada, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Yang selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Yang selanjutnya berpartisipasi penuh. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini gembira ya? Alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan hari kita selalu gembira ya, selalu bahagia ya. Jadi karena kebahagiaan itu menimbulkan apa namanya istilahnya, hari-hari yang cerah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditambahkan dari kesepakatan kita, silakan saja. Kalau ada yang ditambahkan, apa aja lagi yang kira-kira dapat supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar? Ada lagi? Mungkin terkait dengan makan minum apa gimana? Boleh makan dan minum ya? Oke, jadi selama kegiatan boleh makan dan minum. Oke. Apalagi Bapak Ibu mungkin tambahannya mungkin terkait dengan misalkan penggunaan apa? Handphone misalkan. Boleh ya. Ya, penggunaan handphone boleh dengan syarat apa? Misalkan apa? Di apa? Misalkan di silent, oke, boleh ya. Jadi penggunaan handphone di saat diskusi diperbolehkan selama dalam keadaan silent. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan bentuk kesepakatan yang bisa nanti kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Nah, untuk materi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Niken, ya. Oke, sudah Bu. Mungkin. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi oleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, ulun lihat sepertinya sudah mulai ada mengantuk sedikit ya. Oke. Nah, jadi supaya kita kembali fokus, boleh minta tolong untuk berdiri sebentar. Jangan badan dulu boleh. Oke, jadi di sini kita akan bermain. Oke. Jadi di sini kita akan bermain berhitung, bernafas, tepuk gitu ya. Oke, kalau berhitung misalnya saya bilang berhitung mulai. Satu. Oke, kalau berhitung mulai. Satu. Oke, bisa ya? Dapat dipahami ya kalau berhitung? Oke, kalau berhitung berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bernafas seperti apa bernafas? Bernafas seperti apa nih? Kalau bernafas seperti apa bernafas? Boleh bernafas itu boleh pas
bisa dicontohkan Pak Imam bernafas seperti apa? Iya, oke, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kalau tepuk nanti silakan tepuk satu kali. Oke. Jadi nanti sistemnya adalah berhitung, bernafas dan tepuk itu nanti akan berurutan. Misalnya berhitung, bernafas, tepuk, mulai. 1, Pian bernafas berarti Pak Fajri tepuk. Terus selanjutnya berarti Pak Wahyu berhitungnya berarti selanjutnya dari yang berhitung tadi. Berarti 2, Bu Kena berarti bernafas, kemudian tepuk dan seterusnya. Oke, jadi kita sepakati mungkin bisa kita nanti berebutannya seperti ini ya. Ya. Oke, boleh dicoba berhitung, bernafas, tepuk, mulai. Jangan merangkul mungkin. Oke, bisa minum dulu boleh. Kurang aqua mungkin, kalau fokus lah. Oke, kita mulai ya. Oke. Berhitung, bernafas, tepuk. Iya. Mungkin bisa lebih keras lagi ya, Bapak ya. Oke, supaya selanjutnya ini terlihat. Oke. Dari sini, oke, dari sini. Oke. Atau saya mulainya dari Aku bawa mie. Oke, kalau misalnya gini aja Dina, kalau misalnya ini dari sini gini, oke. Berarti muternya kayak gini ya, terus ya. Jadi tergantung siapa yang mulai beda pokok. Muternya seperti ini. Oke. Berhitung, bernafas, tepuk, mulai dari Ibu Eka. Sini. Bernafas. Oke. Berarti masih belum fokus ya berarti ini ya. Oke, sekali lagi nih. Oke, berhitung, nafas, tepuk dari Pak Wahyu. 1, 2, 3. 4. Lanjut lagi Pak. Lanjut lagi. 7. 6 habis bisa. 6. Oke. Lanjut lagi fokusnya. Oke, kita coba. Untuk materi yang selanjutnya itu berkaitan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini menyambung dari materi Pak Ilmi tadi bahwa motivasi manusia itu kan ada 3 tadi ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir adalah memang keyakinan dari dalam diri ya, atau motivasi intrinsiknya. Nah, jadi yang mungkin yang akan kita biasakan di anak didik kita ya, mungkin nanti kita akan mencoba untuk membiasakan untuk memunculkan motivasi yang dari internal ya, dari dalam diri kita. Oke, jadi mungkin ini istilah baru bagi saya ini adalah sebuah istilah baru tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke materi itu, mungkin kita bisa melihat dari beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira alasannya apa Bapak Ibu? Untuk pertanyaan yang nomor 1. Oke, Ibu Eka.
Yang pertama untuk memberikan keamanan Bu, karena kan sesuai dengan safety juga kan, supaya kita tidak terjadinya kecelakaan. Oke, betul sekali ya. Jadi yang pertama itu kenapa kita harus menggunakan helm itu karena faktor keamanan dan keselamatan, gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi kita pakai helm itu memang niat kita, motivasi kita itu memang dari dalam diri kita untuk menjaga keamanan dan keselamatan tadi, bukan untuk menghindari Pak Polisi, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ini relate banget waktu kita zaman COVID kemarin, gitu ya. Oke. Kira-kira alasannya kenapa? Silakan. Ibu Dini. Oh iya, ini pas banget Ibu Dini kan sebagai pembina PPR kita. Oke. Saya itu yang pertama kalau penggunaan masker yang pasti untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kita di jalan itu kan banyak sekali polusi udara yang tersebar. Nah, dengan menggunakan masker yang pasti kita mengurangi menghirup karbon dioksida yang berlebihan. Nah, sedangkan untuk mencuci tangan itu apabila kita makan kan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu kita tidak bisa melihat. Nah, dengan adanya mencuci tangan kita meminimalisir adanya bakteri yang tidak baik yang memasuki tubuh kita. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk alat yang untuk pertanyaan yang kedua ini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi berarti alasannya karena untuk kesehatan, gitu ya Bu Dini ya. Oke, jadi kebiasaan yang mungkin memang mulai dari zaman COVID kemarin ya, itu malahan menurut saya itu sedikit banget ya akan membiasakan kita. Karena waktu COVID kemarin kita keluar aja dengan masker, setelah keluar itu kita cuci berataan yang menempel di tubuh kita, gitu ya. Tuh. Nah ini yang pertama tadi keselamatan, kemudian yang kedua ini adalah kesehatan. Itulah yang menjadi nilai-nilai kebajikan ya, yang nanti akan kita yakini ya. Jadi itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya keyakinan itu apa sih? Ya, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat ya, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini pada intinya adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sama seperti tadi nilai-nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan tadi ya. Tuh, nah jadi dengan adanya keyakinan ini maka seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Dengan adanya motivasi dari dalam itu maka seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti akan kita bahas juga ya. Kalau peraturan seperti yang disampaikan Pak Ilmu tadi, peraturan itu kan dibikin dari pihak sekolah ya, dari satu anak aja. Nah ini nanti yang mungkin akan kita biasakan ya, mungkin dimulai dari kelas kita ya, nanti membiasakan untuk memunculkan motivasi internalnya, motivasi intrinsiknya ya dari keyakinan kelas ini. Oke, jadi keyakinan kelas itu ini langkah pembentukannya itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, misalnya tadi ya untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk kesehatan seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Kalimat positif itu yang seperti apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Kalau yang kalimat positifnya seperti apa? Oke, jadi kalau yang kalimat positif itu kita menghindari kata-kata tidak dilarang. Nah, kalau tidak dilarang itu berarti kalimat negatif ya. Nanti untuk menentukan keyakinan kelas kita akan menggunakan kalimat atau kata-kata yang bentuk positif. Gitu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah ya. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya di lingkungan tersebut. Nah ini yang paling penting juga bahwa semua warga
sekolah atau warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian itu sudah banyak yang menerapkan. Nah, menerapkan kesepakatan kelas. Ada yang sudah pernah menerapkan kesepakatan kelas? Pernah. Oke. Mohon minta tolong Pak, siapa yang sudah pernah ya? Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu minta tolong. Oke, Pak Wahyu atau Pak Fajri bisa menyampaikan seperti apa atau Serik sudah pernahkah melakukan kesepakatan kelas di kelas Bapak ya? Jadi kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa kita sharing Pak. Biasanya kalau untuk kita membangun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kita biasanya kalau untuk di dalam kelas kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas dengan siswa kita. Seperti ada aturan-aturan yang harus kita sepakati dengan siswa. Seperti tidak boleh ada membangun circle dalam pertemanan di kelas. Artinya kerja kelompok boleh, di siapapun yang kita jadikan teman dalam kelompok itu kita tidak boleh ada circle pertemanan satu. Kemudian tidak boleh terlambat dalam masuk ke dalam kelas dan harus on time dalam pembelajaran juga. Nanti biasanya ada sanksi atau hukuman juga bagi yang melanggar aturan tersebut, kesepakatan tersebut. Jadi hukumannya mungkin sifat mendidik nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Om Bapak Fajri. Oke, sudah bagus sekali yang dilakukan Pak Fajri di dalam kelas gitu ya. Jadi memang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu memang harus kita sepakati bersama ya antara guru dengan siswanya ya. Jadi biasanya mungkin bisa kita lakukan itu di tahun ajaran baru atau di awal semester misalnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum kita masuk ke materi pelajaran ya mungkin bisa kita bikin kesepakatan kelas dengan siswanya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat kesepakatan kelas berarti ada kesepakatan nih antara guru dengan siswa ya. Jadi dengan begitu siswa akan lebih termotivasi untuk mematuhinya. Karena apa? Karena memang sudah sepakati di kelas itu ya, yang membuat kesepakatan kelas, yang memberikan pendapat sebagainya itu kan kita bersama-sama ya antara murid dengan siswa, antara murid dengan guru ya. Oke, kemudian yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu dan ke waktu. Nah ini mungkin yang terkadang kita lupa ya. Jadi kita setiap kali awal semester misalnya kita bikin kesepakatan kelas ya, tapi kita lupa ya untuk mengevaluasi, merefleksi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat di semester sebelumnya ya. Misalnya nih yang ada satu kesepakatan kelas yang mungkin tidak efektif ya, nah itu perlu kita evaluasi. Tuh. Nah mungkin bisa kita lihat di sini ya. Jadi contoh peraturan usulan murid. Jadi biasanya betul yang disampaikan Pak Fajri tadi ya. Beliau mencontohkan jadi dimulai dari guru itu membuka forum diskusi ya bersama siswa di kelasnya. Nah di situ siswa di kelasnya itu mereka akan curah pendapat nih kira-kira apa aja yang akan kita sepakati bersama ya. Khususnya kalau misalnya kita di dalam kelas, kita belajar di dalam kelas, mungkin dalam lingkup kelas aja ya. Mungkin kalau misalnya yang lingkup sekolah ya, mungkin nanti bisa diakomodir oleh pemangku kepentingan ya, misalnya oleh Wakasek Kesiswaan Pak Wahyu misalnya ya, atau pembina OSIS Ibu Eka bisa ya. Periode tahun gitu Pak. Oke, jadi ini mungkin bisa saya contohkan ya peraturan usulan murid yang di kelas saya misalnya ya. Yang pertama tidak boleh datang terlambat ya. Yang kedua menjaga kebersihan dan kerapian. Mungkin nanti sebagian ada yang kurang lebih aja dengan bapak ibu yang lain ya.
Kemudian meminta izin jika keluar kelas, memakai seragam sekolah dengan rapi ya. Maksudnya seragam sekolah ini termasuk juga berbagai atributnya ya, atribut dengan lengkap dan rapi. Tuh. Kemudian ini mungkin yang beberapa guru mungkin peraturannya berbeda-beda ya. Jadi tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Nah, mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang memang perlu ya, kita perlu menggunakan gadget dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menghargai teman dan guru saat berbicara ya, ini kemudian yang berikutnya aktif mengikuti kegiatan belajar, kemudian tidak boleh makan saat belajar. Oke. Nah, jadi karena tadi itu masih ada kata-kata yang bersifat negatif ya, yang tidak tadi. Nah, di sini kita ubah dulu ya kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tadi ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ubah kalimatnya dengan datang ke kelas tepat waktu. Ya. Kemudian misalnya tidak boleh bermain HP saat pelajaran ya. Atau mungkin kalau dulu waktu SMP, mungkin beberapa SMP-nya malahan ada yang tidak diperbolehkan untuk membawa HP ke kelas ya. Oke, kemudian bisa kita ubah kalimatnya ke mematikan atau men-silentkan ya HP saat pelajaran. Nah, menggunakannya saat ada instruksi guru. Nah, mungkin kayak pelajaran mungkin bahasa Inggris itu bisa untuk membuka kamus, misalnya Google Translate-nya ya. Tuh, kemudian misalnya pelajaran apalagi ya yang untuk browsing, misalnya browsing informasi. Nah, apalagi kalau misalnya sejarah ya, study story, mencari informasi dari HP ya. Tuh. Kemudian ada tadi tidak memotong pembicaraan teman atau guru. Nah, itu kita saling menghargai juga ya. Menghargai teman dan guru saat berbicara. Tuh, misalnya mau berbicara mungkin bisa raise hand misalnya ya, atau izin Bu mau menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian tidak boleh makan saat belajar. Nah, kalau ini Bapak Ibu seperti apa? Kalau di kelas biasanya untuk aturan makan minum nih. Kalau di kelas seperti apa Bapak Ibu? Boleh atau misalnya boleh, alasannya kenapa tidak boleh itu misalnya alasannya kenapa? Mungkin bisa disampaikan. Boleh Bu Inis menyampaikan? Silakan Bu Inis. Seperti apa? Yang makan minum nih, mungkin kesepakatan yang krusial aja coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya berbagi ya untuk kesepakatan saya kalau saya sedang berada di kelas sama anak-anak itu untuk makan dan minum ya. Khusus untuk makan dan minum, saya kalau makan itu tidak memperbolehkan. Tapi kalau minum saya perbolehkan, tapi dengan catatan dia menggunakan botol minum atau tumbler. Jadi kemudian itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Karena kan kalau mereka sedang praktek itu kan yang dihadapi adalah komputer dan alat-alat elektronik. Jadi kalau misalkan minumnya dia menggunakan plastik atau menggunakan gelas plastik yang tidak ada tutupnya, itu kan akan terjadi kecelakaan kerja kalau dia tidak hati-hati. Kesenggol misalkan konsleting atau apa. Jadi kalau minum saya memperbolehkan, tapi harus menggunakan botol yang tertutup. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jadi tadi memang kesepakatan kelas dan memang dihubungkan dengan keselamatan kerja ya. Jadi kalau Ibu di sini kan di jurusan TKJ banyak berurusan dengan komputer. Jadi kalau misalnya ada minuman yang tumpah misalnya ya, itu akan mengganggu peralatan gitu lah. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kita bisa menyampaikan ya, kita bisa membuat kesepakatan kelas ya, itu karena kita ada dasarnya ya, ada alasannya. Nah, itu tadi yang mendasari misalnya tidak boleh membawa minum ya, minum di kelas, minum boleh ya, tapi yang pakai wadah yang bertutup, misalnya botol ya atau tumbler seperti itu ya.
Tuh, jadi itu memang ada dasar ya, ada dasar kenapa kita ada dasar kenapa kita menyepakati kesepakatan kelas itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kemarin saya dapat inspirasi dari Pak Ilmi ya. Pak Ilmi ini menemukan video lah ya, video dari podcast yang mewawancarai peserta dari Clash of Champion ya Pak ya. Namanya siapa? Syakira. Ya, Syakira. Oke, jadi inspirasi seperti ini Bu, Bapak Ibu. Dari Syakira, kamu cantik, kamu baik, kamu bahagia, kamu sempurna, dan semuanya. Ambil kemudian 2 menit waktu sholat subuh baru jalan aktivitas sehari-hari. Jadi dan mamaku bilang nggak boleh ya semoga nanti besok ya. Kata itu Mamaku selalu ngajarin setiap bangun tidur bilang, kamu cantik, kamu baik, kamu bahagia, kamu sempurna, dan semacamnya. Ambil kemudian 2 menit waktu sholat subuh baru jalan aktivitas sehari-hari. Jadi dan mamaku bilang nggak boleh ya. Misalnya kita semoga nanti besok ketemu ya. Kata enggak itu nggak boleh. Semoga nanti sehat, bukan semoga nanti nggak sakit. Iya, karena mamaku bilang bumi itu menyerap kata-kata, tapi bumi itu menyerap kata-kata itu nggak ngerti kata tidak, nggak ngerti kata iya, pokoknya cuma menyerap kata-kata entah itu baik entah baik ya. Semoga tidak sakit, tidak juga kok. Mereka kata-kata yang tapi sakitnya doang. Makanya kita ngomongnya semoga sehat gitu. Oke, jadi yang dari video itu tadi ya, bahwa si Syakira ini memang dibiasakan oleh mamanya istilah kita dipandiri mamanya itu dia selalu menggunakan kata-kata positif. Misalnya tadi semoga kita sehat ya gitu. Jadi mamanya membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif ya. Mungkin nanti ini yang bisa juga kita biasakan ke anak-anak kita, anak kandung maupun anak didik kita ya. Jadi kita membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif aja ya. Kita menghindari kata-kata yang tidak dilarang, nggak boleh seperti itu. Nah, ini mungkin hasil jadi dari kesempatan di kelas saya ya. Jadi mungkin bisa kita bikin atau kita ketik ya, kemudian kita tempelkan di kelas bahwa ini kesepakatan di kelas kita misalnya. Ya, jadi mungkin ada beberapa guru yang masing-masing memiliki kesepakatan masing-masing ya. Nah, itu karena apa tadi tergantung dari kebutuhan masing-masing mapel ya. Mungkin kalau misalnya di anak TKR misalnya, anak TKR itu ketika mapel produktif mereka harus ke bengkel ya. Nanti ada peraturan-peraturan tersendiri ketika memasuki bengkel. Misalnya masuk ke bengkel harus lengkap dengan EPD-nya misalnya. Karena apa? Karena untuk keselamatan kerja ya. Jadi kalau di kesepakatan kelas kelas saya ya, jadi di situ misalnya ada kehadiran dan itu datang kelas tepat waktu setiap hari. Jadi jika terlambat silakan dilaporkan ke guru dengan sopan. Nah, mungkin kalau di sekolah kita itu kita perlu melalui guru piket ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti mungkin di guru piket meminta izin terlebih dahulu, kemudian baru bisa masuk ke kelas. Kemudian kebersihan dan kerapian, menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan buang sampah pada tempatnya. Nah, ini harus ditaati oleh semua warga kelas kalau di sini ya. Nah, perlu juga mungkin kita tambahkan dengan petugas piket ya. Petugas piket ini kita jadwalkan setiap hari ya, kita bagi kelompoknya
yang mana pada hari tersebut yang bertanggung jawab untuk misalnya membersihkan kelas itu adalah yang petugas piket itu. Tapi tetap juga ya untuk kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab seluruh warga kelas di situ. Ya, jadi misalnya habis jajan silakan sampahnya atau bungkusnya itu dibuang ke tempat sampah, jangan ditaruh di laci atau di lantai seperti itu. Kemudian izin keluar kelas, nah mungkin ini yang sering banget terjadi di anak-anak kita ya, izin keluar kelas sampaikan dengan sopan, kemudian kita menyampaikan keperluannya apa, misalnya mungkin ada ke toilet misalnya ya. Kemudian ada telepon dari orang tua yang memang penting ya, itu silahkan kalau saya ya itu silahkan ya, asal siswanya itu meminta izin, mengatakan alasannya dengan sopan. Kecuali kalau izin ke kantin ya Bapak Ibu ya. Kalau ke kantin itu dipersilakan saat jam istirahat saja. Kemudian seragam sekolah, seragam sekolah ini mungkin dari awal pintu gerbang mungkin kita sudah melakukan penertiban gitu ya. Jadi kalau menggunakan seragam sekolah yang lengkap itu. Nah, menurut Bapak Ibu alasannya kenapa kita harus menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan? Kenapa nggak bebas aja? Kira-kira kenapa? Alasannya kita nih ya menggunakan seragam sekolah. Oh iya, Imam. Kesiswaan mungkin alasannya kenapa kita ada aturan ya menggunakan seragam sekolah. Misalnya hari Senin dan Selasa kita menggunakan baju putih abu-abu OSIS ya, hari Rabu pakai baju kejuruan misalnya. Nah itu alasannya kenapa kira-kira Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. seragam sekolah ini untuk lebih kelihatan seragam menandakan pelajar Indonesia. Kan pelajar ya kalau kejuruan kan identitas sekolah seperti hari Rabu itu kejuruan sesirangan tuh identitasnya untuk kedaerahan. Daerah misalnya kan di Banjar, kalau kita di Kalimantan Selatan kan sesirangan. Nah, jadi kalau seragam itu menandakan bahwa pelajar itu siswa itu pelajar yang ada di Indonesia, misalnya putih abu-abu, ada lambang OSIS dan lambang sekolah. Itu lebih ke identitas pelajar Indonesia, ya. Apalagi sekarang kan pelajar Pancasila. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Wahyu. Oke. Iya. Lebih baik kan sebenarnya kalau di sekolah itu kan ada hari-harinya itu dipajang seperti spanduk, misalnya hari Senin putih abu-abu kan agar orang tua atau masyarakat itu melihat oh ini hari-harinya itu pakai baju apa. Nah itu jadi boleh pakai spanduk atau banner itu untuk di seragam sekolah. Oke. Gitu. Tapi itu bagus kalau sekolah seperti itu. Iya. Apalagi kan nanti Bunikan yang jadi kepala sekolahnya. Amin. Oke, sedikit dulu menambahkan mungkin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sedikit menambahkan bulan kenapa jadi dibuatnya seragam ini biar tidak ada diskriminasi yang mana kaya yang mana miskin, itu semua sama setara, entah itu dia orang kaya atau orang miskin. Itulah fungsi dengan seragam, makanya diseragamkan semuanya. Itu aja Pak dari bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari Bapak Imam dan Pak Wahyu ya. Jadi betul sekali kalau menurut kita kayak menggunakan seragam itu kan supaya tidak ada diskriminasi ya. Jadi kalau dipakai baju bebas itu nanti ada yang bajunya kan beragam ya, yang kaya ya bajunya yang branded misalnya. Nah itulah kenapa kita menggunakan seragam sekolah supaya seragam sama ya, tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan kita. Kemudian betul juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Wahyu bahwa
ada beberapa di setiap hari kan ada seragam berbeda-beda ya. Misalnya untuk yang hari Senin Selasa itu pakaian OSIS, yaitu menunjukkan kita pelajar Indonesia gitu Pak ya. Jadi memang seragam di seluruh Indonesia itu bajunya putih abu-abu kalau tingkat SMA SMK ya. Kemudian tadi ada juga baju sasirangan. Nah, sasirangan itu menunjukkan identitas daerah kita ya. Jadi memang kita juga tetap menjunjung melestarikan budaya kita juga ya. Itu oke ya untuk yang seragam sekolah. Kemudian terima kasih juga usulnya tadi. Saya juga menambahkan ya, jadi untuk kesepakatan kelas ini sebaiknya memang juga disosialisasikan ke orang tua ya. Jadi misalnya kayak tadi seragam hari Senin pakainya apa, mungkin bisa diberikan banner misalnya ya, hari Senin seragamnya ini, Selasa seragamnya ini, Rabu ini dan sebagainya ya. Supaya apa? Supaya orang tua juga tahu ya, orang tua juga tahu sehingga dia akan mempersiapkan anaknya ketika sebelum berangkat sekolah ya. Jadi ada perhatian dari orang tuanya juga ya. Nah, yang selanjutnya itu teknologi dan gadget, kemudian saling menghargai, partisipasi dan kerjasama, dan aturan makan dan minum ya. Kalau saya juga di kelas saya kalau makan skip dulu ya, nanti silakan makan di jam istirahat ya. Kemudian kalau minum boleh ya, karena mungkin beberapa dari kita misalnya dalam 1 jam pelajaran itu kan dalam 1 kali pertemuan itu ada 4 jam pelajaran ya. Kasihan kalau misalnya kehausan, ada lagi mungkin yang produktif itu seharian itu memang produktif terus ya. Itu bahkan gurunya pun juga kehausan ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kita sepakati dulu ya, kesepakatan kelas yang akan kita terapkan entah itu 1 semester atau 1 tahun ke depan. Tuh, dengan adanya kesepakatan ini diharapkan ya baik guru maupun siswa akan mematuhinya dengan penuh kesadaran. Kenapa? Karena itu yang kita bikin bersama ya. Jadi kalau yang memang kita bikin pasti kita akan mematuhinya. Ya, sampai di sini dulu untuk kesepakatan kelas. Adakah yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oh, oke, next dulu Bapak ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya, atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, rumah dan makanan tadi. Nah mungkin yang kayak ini tadi ya, kita makan dan minum, nah itu adalah kebutuhan salah satu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival kita ya. Kalau kelaparan ya kita tidak survive jadinya. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang atau rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima dalam kelompoknya ya. Nah kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati ya. Kemudian atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh, bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Nah mungkin ini masih secara umum aja, mungkin bisa kita lihat, bisa kita pelajari dulu dari contoh salah satu kasus di sini ya. Jadi contohnya adalah Ibu Ambar, wali kelas 10 di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya Doni. Beberapa anak, ini belum saya kenal, beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih Doni itu melakukan itu tadi ya, memintai makanan teman-temannya, ya, itu alasannya apa? Kira-kira alasannya apa? Kemungkinan kita belum lagi Doni nih, jadi kita menganalisis kemungkinan dia itu alasannya apa? Oke, silakan ada yang mau berpendapat? Oh iya. Karena mantan pembina asosiasi namanya. Ada banyak pendapat, kira-kira nih apa alasan Doni memintai makanan teman-temannya tuh? Silakan, Ibu Eka. Oke, coba Bu. Itu karena masih kemungkinan ya. Betul. Kalau kita lihat kan kalau dia meminta mungkin karena dia faktor ekonomi. Yang pertama kan kita tidak tahu latar belakang si Doni ini seperti apa. Jadi otomatis kita sebagai guru ataupun ulun misalkan nih dicontohkan di posisi seperti itu sebagai wali kelas, ulun akan mencari tahu dulu, mengetahui ke orang tuanya apakah memang latar belakang ekonomi atau segala macam. Jadi kita harus mencari tahu dulu Doni ini seperti apa. Oke, berarti oh iya betul, luar biasa Beka, Oke, jadi Beka tadi menyampaikan alasan ekonomi. Berarti kalau alasan ekonomi, Doni ini tidak punya uang, ibaratnya ya, tidak punya uang untuk membeli makanan, gitu ya, Bu Ibu ya. Oke, jadi dia itu merasa kelaparan, ya, tidak punya uang dari alasan ekonomi tadi untuk membeli makanan, ya. Oke, jadi yang pertama tadi karena dia merasa lapar, bulan, jadi yang mau dipenuhi kebutuhannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ya. Jadi dia akan bahkan berusaha untuk memenuhi kelaparannya tadi, ya. Iya, bertahan hidup berarti. Oke, ada lagi Bapak Ibu, kira-kira alasannya kenapa? Oke, Pak Amrullah ya. Silakan Pak Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau dari wabarakatuh. kami pribadi melihat teksnya itu kan sini ada mereka dengan paksa. Kalau dari segi ekonomi kayaknya orang ini mampu. Cuma kayaknya nih dari pengalaman yang dulu pernah dibully atau apa satu. Yang kedua mungkin dari segi lingkungan kurang perhatian di rumah kayaknya. Karena kan di situ pemaksaan. Karena setiap siswa biasanya pasti diberi uang jajan sesuai kelakuan nakal atau tidaknya di sekolah biasanya terbentuk dari kebiasaan. Sini kan dikatakan meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi satu sebab, kalau dia misalnya anak murid gurunya kesayangan yang materi Pak ilmunya tadi akan jadi murid yang kesayangan, akan dibela oleh wali kelasnya. Tapi ini biasanya terjadi pada saat dengan guru lain bisa terjadi. Saya pernah nonton video yang seperti ini. Jadi siswa ini orangnya mampu. Jadi ada beberapa guru yang membela akhirnya karena ya tadi terlalu dekat dengan si guru yang bersangkutan. Karena ini kayak ini pernah ada masa pelik atau hitam yang sebelumnya dibully atau seperti apa, dia akhirnya membalas di pas waktu dia berpuasa atau di kelasnya. Yang kedua, kebiasaan ini adalah lingkungannya, kurang perhatian dari orang tua. Bisa pulang sekolah orang tuanya sudah ada bully, orang tuanya tidak menanyakan apakah bagaimana di sekolah dan sebagainya. Nah itu karena situ ada kata-kata memaksa di popnya. Kalau ibu Ambar ini kan wali kelas seperti harus tahu. Makanya benar kata Ibu Eka tadi harus ditelusuri dulu ini permasalahannya apa. Karena itu gambarnya senyum dua orang, satu orang yang tidak. Iya, senyum aja. Iya, artinya kan di sini dia menonton kesenangan. Kalau orang lapar tuh harus seperti itu malah dia lebih fokus ke makanannya kalau lapar. Kalau dari foto mereka sama berarti kan membuli artinya sebenarnya. Membuli seseorang yang di kelas itu lemah, yang bisa duduk di pinggir, berdiam, akhirnya dibully.
Kalau sudah dilaporkan, dia takut juga yang dilaporkan. Makanya mungkin kalau kita kenal dengan Ibu Ambar, mungkin jadi perlindungan. Itu kata saya sih. Yang pertama itu lingkungan. Kemudian yang kedua ada masa dia dibully di sekolah sebelumnya, dan mungkin perhatian orang tua juga harus jadi perhatian. Mungkin dari itu dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah, luar biasa. Berikut untuk Pak Abdullah. Oke, jadi yang saya tangkap dari pendapat dari Pak Abdullah tadi ya, kemungkinan bisa jadi dia tuh pernah jadi korban bullying di masa dia sebelumnya ya, sehingga ketika dia memasuki lingkungan yang baru dia akan istilahnya balas dendam lah kayak gitu. Nah, jadi dia di situ ingin berkuasa ya, ingin balas dendam karena dulu pernah dibully ya. Nah, dari yang pendapat itu tadi ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa salah satu kemungkinan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi ya, Doni tadi itu adalah penguasaan ya. Jadi di situ dia akan dia akan menunjukkan bahwa dia ini berkuasa, dia ini dominan, dia ini berani, seperti itu ya. Mohon maaf ini untuk gambarnya itu untuk ilustrasi aja Bapak Ibu. Jadi itu bukan untuk kita tidak mencari benar dan salahnya ya, karena tadi kan kemungkinan ya. Jadi gambar ini hanya ilustrasi belaka ya, hanya pemanis dari Bu Wilis. Oke ya, jadi penguasaan ya. Kemudian tadi juga bisa kemungkinan itu adalah kurang perhatian dari orang tua. Nah itu mungkin yang banyak dialami oleh anak-anak zaman sekarang ya, dimana mungkin kedua orang tuanya bekerja atau kedua orang tuanya broken home misalnya. Nah itu alasannya adalah karena kurang perhatian orang tua ya. Jadi mungkin karena kurang perhatiannya itu, jadi dia mencari perhatiannya itu di lingkungan lain ya, misalnya di sekolah ya. Jadi dia berulah supaya apa? Supaya dia itu karena tadi kurang perhatian dari orang tua tadi ya. Jadi dia mencari perhatiannya itu di luar ya, dengan berulah tadi ya. Ada lagi? Kira-kira alasan apa lagi yang mungkin ada tambahan Pak Imam? Oke Pak Imam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari menurut pribadi kan masalah kayak gini bisa juga disebut dengan kleptomania. Jadi dia tuh merasa misalkan temannya punya sesuatu, jadi pengen ngambil, pengen punya juga kayak gitu. Biasanya kayak gitu ada juga. Itu lebih ke masuk mental ya, psikologisnya. Itu aja dari gue. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Imam. Oke, jadi ada satu lagi ya, yang tadi adalah mungkin ada ibaratnya kelainan ya, jadinya ya kleptomania itu ya. Nah, jadi kalau kleptomania itu dia cuma suka ngambil ya, entah itu barang yang diperlukan atau diinginkan atau enggak, dia cuma suka ngambil gitu ya. Nah, itu bisa kita kategorikan dalam pemenuhan kebutuhan survival, karena Pak itu adalah kelainan dari dalamnya memuaskan aja ya, memuaskan dari penyakitnya tadi ya, kleptomania tadi, walaupun dia tidak membutuhkannya ya. Nah itu tadi Bapak Ibu, jadi untuk kebutuhan dasar ya manusia itu tadi. Jadi ketika kita menghadapi seorang anak atau seorang siswa yang bermasalah ya, perlu kita dalami dulu ya, kebutuhan apa yang sebenarnya sedang dia ingin penuhi ya. Nah dengan kita mendalami kebutuhannya tadi, kita bisa menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa ya. Nah nanti untuk olah penanganannya akan disampaikan oleh Ibu Jati ya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih jelas dan lebih lengkap oleh Ibu Jati tentang penanganan dari siswa-siswa yang bermasalah ini. Oke, jadi dari saya cukup
cukup sekian ya, kemudian dilanjutkan Ibu Ceti. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari kegiatan yang telah Bapak-Bapak Ibu lakukan hari ini cukup banyak kegiatan positif yang dapat kami ambil. Salah satunya mungkin yang paling saya ingat tadi mungkin dari kegiatan restitusi lah namanya. Nah itu model terbaru untuk istilahnya memberi pemahaman kepada siswa yang dulunya cuma hukuman atau segala macam. Nah sekarang dengan model terbaru mungkin dampaknya bisa lebih positif lagi ke depannya. Kemudian yang kedua dapat berbagai macam pemahaman mengenai variasi dalam melakukan tindakan ataupun penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran selama di kelas ataupun di sekolah. Nah mungkin itu saja dari saya. Mungkin Ibu Rupina selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksinya terhadap saya. Perasaan saya setelah mengikuti pemaparan dan kegiatan hari ini, saya merasa sangat senang, sangat gembira, sangat excited, sangat awesome pokoknya. Karena saya mendapatkan banyak ilmu baru, ilmu yang sangat bermanfaat tentang khususnya tentang budaya positif, terus ada restitusi, segitiga restitusi dan macam-macam lah hal-hal baru yang telah saya pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya akan Hal-hal yang dapat Ibu ambil dari kegiatan hari ini. ya hal-hal yang untuk diambil hari ini ya sangat bagus. Nanti apalagi setelah mengetahui tadi tentang apa tadi yang segitiga ya itu membawa baru ya nanti akan bisa diterapkan di kelas. Mungkin itu aja. Tentang disiplin positif yang telah Pian jabarkan dan teman-teman tadi dari dalam pembelajaran saya sendiri dan dalam pola kelas saya nanti. Kemudian saat pembuatan konsekuensi bersama itu kan harus bukan hanya dari pihak saya saja dalam membuat konsekuensinya, tapi juga harus berdasarkan kesepakatan bersama-sama dengan siswa itu sendiri. Iya betul. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, terima kasih
Dini. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu hari ini telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari budaya positif pendidikan guru penggerak. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran pihak-pihak dan Bapak Ibu sekalian hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi support dan dukungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita sama-sama laksanakan, kita aplikasikan, implementasikan di sekolah kita, dan selanjutnya mudah-mudahan lingkungan dan ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa sama-sama kita laksanakan di sekolah kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi ibu-ibu bapak sekalian untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, izin membacakan quote dari kata-kata dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Terakhir, ing ngarso sumperada di depan memberikan contoh, ing madya bangun karsa di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan semangat. Salam guru penggerak, bergerak tergerak menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita tolong foto bersama.